Kata bapakku, musuh terbesar manusia adalah waktu. Dia mudah membuat kita terlena, juga bikin kita sangat menggebu-gebu. Kucing. Aku ini adalah Bathara Kala, manusia dewata, anak dari Dewa Siwa, penguasa jagat raya. Bapak bilang, waktu itu seperti monster yang siap menelan kapanpun. Makanya di jagat pewayangan, waktu digambarkan dengan wajah yang seram sekali. Bathara Kala namanya, alias Dewa Waktu. Maka dari itu, aku berpesan kepada kalian wahai manusia, berpesan kepadamu, agar tidak menyia-nyiakan waktu dan membuang-buang waktu dengan percuma. Karena Kala akan menelanmu sampai kamu tak berdaya. Kucing. Dan saat ini, seolah-olah sang waktu perlahan sedang menelanku. Aku seorang penulis yang biasa hidup dalam tuntutan waktu. Deadline artikel, cerita pendek, terjemahan, editing tulisan. Tapi aku paling tidak bisa kalau cintaku pun tertuntut juga oleh waktu. Kapan mau ketemu Papa, Mas? Dari Mbak Nadia. Mas Didit, ikut tolong bikinin mie godok buat Mas Daku. Terus masaknya lamain, soalnya Mas Daku sukanya nyemek. Kasih telur, sayur, cabenya loro, terus kecapnya agak banyakin. Nah, Mas nanti bikininnya jam 3 pagi aja. Kalau udah, anterin langsung ke kamarnya. Ketok aja jendelanya. Soun nggih, Mas? Sami-sami Mbak Nadia. Aku pakai keris ya. Terus dibayar Mbak Nadia, tinggal makan wae. Wes. Beruntung loh Mas Daku punya pacar koyo Mbak Nadia. Gendang dinikahi wae Mas. Ngomonganmu iki loh, koyok bude-bude. Selamat makan ya Mas ya. Ya. Nok, tak beliin sarapan di meja. Iya, aku tahu kalau aku mendapatkan cinta yang sempurna dari seorang perempuan. Kesetiaannya, perhatiannya, bahkan pengabdiannya pada cinta begitu nyata. Enak, Ra? Nilai. Enak
banget, Nat. Thank you so much. Terbaik emang lo. Sami-sami. Emang beruntung loh, udah aku nih dapat pacar kayak kamu. Tak doain deh, cepet dinikahin. Amin. Aku kapan? Enggak aja gitu loh maksudnya. Biarin aja Daku dulu sama Nadia yang nikah. Ngapain sih kita nikah-nikah? Kenapa harus Daku sama Nadia dulu? Kenapa nggak kita duluan? Nadia cuma status loh, aku juga gak selingkuh. Tapi bukan berarti semua itu harus terikat pada sebuah pernikahan. Bukankah cinta itu sendiri adalah sebuah ikatan yang suci? Oh, Mas. Aku kerja dulu. Ya. Itu sarapanmu udah aku siapin. Aku ingin menikmati cinta yang bebas, yang bisa aku rasakan tanpa ikatan, maupun tuntutan apapun bentuknya. Yuk. Enak rasanya leh. Mantap kali. Apa pulang? Kangen toh karo ibu. Kangen, Bu. Niki loh, Bu. Aku lagi nulis buku baru. Terus buku nikahnya kapan? Ibu Ki, kok iyo nikah terus yang dibahas? Mending Ibu tanglet kabar daku pripun. Kayaknya ada yang baru dapat honor. Saudara kita ini, Bro. Ini nih sering-sering biar akrab. Jangan jadi sibuk sendiri-sendiri. Dax, kamu tuh kan pemenang sayembara DKJ. Masa nulis buku pesanan terus lu? Gak masuk, Bro. Gak malu apa? Bung, selagi penerbit senang, pembaca senang, apalagi lihat, penulisnya juga senang. Gak masalah kan? Lagi pula, angka penjualannya bagus, bisa mentraktir kita bir. Nah, itu udah. Nggak apa-apa, Mas. Nih ya, sumpama kalau aku juga dapat callingan, ya dari novel laris nih buat film, atau dari cerita-cerita viral di sosmed. Ambil aku, nggak apa-apa. Yang penting kan angkanya masuk. Terus, kapan novelmu mau ditulis? Gus, emang dia bisa nulis? Keras ini, keras. Nanti pas waktu itu pas. Dia suka jawab gitu juga nggak kalau ditanya kapan ngawinin kamu? Emang bisa? Wes lah Mas. Omongannya Mas Agus gak usah dipikirin. Dia emang kalau ngomong suka ngawur kok. Enggak, biasa aja. Ini buset. Rak apa ya, aku langsungan wae. Ini dikit lagi selesai, buku pesananku. Aku mau cepet-cepet selesaiin, biar aku bisa nulis novel yang bukan pesanan. Ya? Gak apa-apa kan? Hati-hati ya. Ya, sayang. Semangat nulisnya. Terima kasih. Bentar ya. Kapan pacarmu itu mau ketemu papa? Nat mandi dulu. Sebenarnya apa yang kamu harapkan, Nat? Dia mau ketemu papa aja nggak berani kok. Nanti kita ngobrol ya, Pak. Kamu punya tenggat waktu, Nat. Papa nanyain lagi. Katanya Mas kapan mau main ke rumah?
Aku tahu pasti habis ini Mas mau bilang sekarang waktunya nggak tepat, Nat. Aku lagi ada deadline buku loh, Nat. Kan selalu ada deadline, Mas. Jarene Mas tresno karo aku. 5 tahun loh, Mas. 5 tahun awak dhewe bareng, Mas blas ra tau gelem nemoni papa. Aku mau. Aku mau. Tapi nanti ya. Nantinya kapan? Di sini aku merasa cinta telah dikuasai sang waktu. Kesuciannya menjelma menjadi tuntutan, layaknya deadline sebuah karya pesanan. Duk, iki calon jodohmu, Duk. Kasih Mas aku kesempatan, Duk. Nggih. Percaya karo ibu. Percaya karo ibu ya. Tapi cinta tetaplah cinta, meski sang waktu telah menguasainya. Sekmal. Tumben kamu main ke lokasiku. Rokok. Langsung minta rokok nih. Minku, kopi 2 lah. Nggak usah. Nggak jadi. Oke. Rokokku manjak kamu kantong-kantongin. Ngapamu gak mau? Nadia lah pasti ini. Ngapa dia? Bukan apa ngajak ketemu. Ya ketemu lah, Su. Buat ditodong tuh, suruh nikahi anaknya. Su, kamu lo pacaran sama dia udah kayak jabatan masa presiden. Wajar lah disuruh nikah. Kalau ndak disuruh nikah baru aneh. Ya Rika minta nikah. Beda. Kalau aku sama dia tuh ya, selama masalah emosional dan biologis terpenuhi, aman aja, Su. Takut boleh, Su. Tapi jangan kamu jadi brengsek. Kamu ya sama Nadia tuh udah 5 tahun. Nadia tuh orangnya baik, suka bantuin kamu beresin kamar kamu. Bapak sama ibu juga sudah cocok sama dia. Ojo suwe-suwe. Baiklah. Aku harus rela menekan ego demi agar tidak melukai cinta. Dan sang waktu tidak mencapakanku begitu saja. Kawula inggih nyuwun agunging pangapunten mbok menawi enten kathah kirang langkungipun anggen kawula caos pasugatan saklajengipun lamaran kawula tampi. Mugia ndadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Aku paham sekarang kenapa sang waktu berwajah menyeramkan. Sebab dia bisa melumat apa saja, termasuk cinta. Dan siapapun yang menjadi korban keganasan sang waktu akan merasakan detak jantungnya berhenti sesaat.
lalu melemparkannya ke sebuah kotak kehidupan yang tak akan pernah bergerak ke belakang. au aqtona Rabbana wala tahmil alaina isrom kama hamaltahu ala lazina min qablina Rabbana wala tuhamilna. Ibu kan udah bilang ojo suwe-suwe. Bener kan ditikung? Ki nambah ora? Tempe, Bu. Gue gak nyangka, Bu, bakal kayak gini. Ibu juga kalau jadi Nadia ya males sama laki-laki orang jelas kayak kamu. Ini namanya Anjani, anaknya Bu Dewi yang dulu itu guru SMP-nya Daku. Sekarang ini dia tuh meneruskan ibunya itu loh Pak, jadi guru SD. Oh cocok ini cocok, bisa ngajari Daku. Kita lihat yang lain. Pun toh Bu, sampun. Innalillahi. Baru bangun jam segini. Aduh, makane nikah. Kalau punya istri tuh pasti bangunnya subuh, karena harus imami subuhan. Bapakku sayang, ibuku yang cantik. Daku tuh kesini pulang, itu pengen nenangin diri. Pengen selesaiin buku, bukan buat nyari jodoh. Bel. Lagi pula, Daku itu bisa kok cari jodoh sendiri. Ibu nggak perlu repot-repot cariin. Mosok? Iya. Kayaknya gampang aja nyari. Di mana nyarinya? Ya pokoknya bisa. Su, aku bingung loh, Su. Itu Nadia tiap hari datang dia ke kontrakan. Apa enggak tahu lagi aku cara ngadepin dia? Su, sepahit apapun nih, Su, pasti punya lah dia penjelasan kenapa dia nikah duluan. Nggak usah dibahas. Ya udah. Nggak usah dibahas. Oke? Tapi baliklah ke Jogja, Su. Ayo pulang lah, kita seneng-seneng lagi aja yuk. Nah, aku lo mau launching poster sama ada crowdfunding. Pan. Lusa? Ayolah, ini kan film pertama gue, masa lo gak dateng? Nah, iya Su, kumpul kita lagi bareng-bareng kan. Aku pengen lah orang-orang yang aku sayang ada di hari itu. Masa kamu nggak ada? Iya. Benar nih. Iya. Janji nah Iya. Gitu nah Su. Oke, terima kasih. Spesial terima kasih untuk Mas Eko Nugroho atas kontribusi lukisannya terhadap film poster saya. Selamat Mas Manu untuk film barunya. Terima kasih. Salam. Bentar Mas Agus, mohon maaf nih, aku nih yang traktir. Oh iya, kalau begitu filmmu calon box office. Tingkat RT 5, RW 5. Makasih udah lanjut dulu, aku pinjam dulu ya, bentar ya. Bentar dulu, pinjam dulu bentar. Udah ikut dulu bentar. Makasih ya udah datang. Permisi. Tante Wijang nih, sahabatku Daku Ramala. Mas Eko, kenalin sahabatku Daku Ramala. Tante Wijang ini investor di filmnya Manu, Dak. Jangan dibesar-besarkan, kecil. Lagi coba-coba di film. Dan Manu, keputusan kamu memakai lukisannya Mas Eko buat poster film brilian sekali. Waduh, terima kasih loh Tante. Makasih juga Mas Eko ini udah support loh. Mohon maaf ganggu ya Mas Eko, Manu, Rika, ditanyain Mas Tempoil. Oh oke ya. Anya, ini Daku, sahabatku. Daku, ini Anya. Halo. Daku. Anya ini produser iya, aktor juga iya. Inventor organizer juga iya. Aduh Tante, mohon maaf ya. Tinggal dulu bentar nih. Ya. Bentar, Daku, permisi. titip nih Tante Wijang, oke?
udah bentar aja. Tante, social awkward ini aja ngobrol ya. Ya, maaf ya. Udah aku ngobrol nah. Ya, makasih. Yuk. Sumur tanpa dasar. Oh, baca juga Tante? Salah satu kumpulan cerita pendek terbaik yang pernah saya baca. Terima kasih. Apalagi artikel kamu soal Aco. Ya, membuat saya jatuh sayang. Penulisan kamu, perspektif kamu, bagus sekali. Makasih Bu, makasih. Nih. Wijang. Oh iya, Tante Wijang. Terima kasih. It smells really good. You're welcome. What's that? Hugo Boss? Aduh sakit. Nggak usah dah besok-besok party-party. Mabuk nggak jelas. Enggak, aku semalam gak mabok juga. Nggak mabuk naik meja. Masa ngaco ya kamu? Masa? Ngaco ya kamu? Aku loh yang repot jagain kamu. Ya namanya kamu juga pacar aku. Lebih ke security bukan pacar. I didn't say that. Didn't say that. Dari Nadia tuh beli. Aduh, sayang, sakit udah. Masuk aja istirahat. Samperin Nadia beli. Masa gini nih ujungnya? Su, jaluk nomornya. Aku butuh nomornya kok gawean. Ngaduh. Ngai kan Ci jadi jelemo. Jangan aja mulai yang baru kalau yang lama aja belum kelar. Yang lama kan ninggalin aku. Wis toh. Anya tuh mandiri. Tegas. Enggak aja kayak kamu. Mandi jarang. Masa depanmu aja suram. Kalau itu nggak tahu, aku sama itu udah chemistry. Biji keleng chemistry. Hai. Ya, jadwalnya udah dikonfirmasi ya. Pak Mahfud bisa datang. Oke, makasih ya. Oh, gini kamu caranya gombalin cewek online. Oke. Enggak juga. Cuma sama kamu. Yang gombalinnya offline dong, jangan online. Jadi? Oke. Cafe jam 8 deket kantor aku besok. Gimana? 8 pagi. Ya jam 8 pagi dong, jam 8 malam kan dinner. Oke. Oke?
gesturnya harus sesuai. Jadi setiap Ya. tempat duduk tuh harus duluan aja. Oke. Ngopinya jam 8 pagi bukan jam 1 siang. Ya, aku maafin. Aku emang tadi tiduran soalnya. Kalau lo nggak bisa ngormatin waktu gue, how can any better respect your time? Make it make sense. Ya, aku mau deket sama kamu. Tolong kasih aku kesempatan buat kebuktiin ke kamu. Aku bakal ngelakuin apa aja kok. Asal kamu kasih aku kesempatan kedua. Apa aja? Yes. Oke, kita bakal cerita tentang bawang putih, bawang merah ya. Iya, bawang merah, betul. Nah, Alkisah di kampung Dadapan, Yogyakarta, hidup sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak gadis mereka yang bernama Bawang Putih. Nah, meskipun sang ayah ini hanya pedagang kecil, keluarga kecil... Jadi aku dari dulu tuh punya cita-cita jadi guru. Bareng temannya sama aku. Nah ini keluarga kecil-kecil kita ini. Dan purpose-nya sih untuk mengajarkan dan menceritakan masyarakat ke anak-anak. Dan semenjak Puput cabut ke US, dan to be honest, storytelling aku tuh gak sebagus Puput ya. Jadi aku berterima kasih banyak ada kamu, udah bikin mereka happy. Thank you. It means a lot. Aku seneng kok. Gantinya Puput. Sementara. Untuk sementara. Coba lihat dong alarm kamu. Buset. Alarm segini banyak kamu gak kebangun sama sekali. Ya, jam hidupku kebalikannya orang normal. Jadi malam, orang-orang pada tidur, nah aku melek, aku nulis. Paginya, pas orang-orang pada bangun, aku tidur. Kasian banget badan kamu. Udah kayak gini kok bertahun-tahun. Apa-apa. Emang tulisan kamu sepenting itu? Sampai harus ngorbanin waktu tidur. Morning. Ngapain kamu di sini? Selamat aku mana? Su, bangun nih. Ada yang nyari tuh, Su. Buset, berisik. Kenapa? Gitu ya, udah capek. Mau mati. Ayo. Tinggal second deh, tanya. Oke. Kalau salah aja, apa-apa. Oke, nah. Let's go, udah. Mana, syuting aku ke Papua. WA-nya Ibu Moyo dibales toh. Iya. Itu loh, Wida sudah nanyain terus. Katanya kapan kita mau sowan ke rumahnya untuk temui Ajeng. Kan Ibu jadi ndak enak hati. Kulo pun onten pilihan sendiri, Bu. Anya namanya. Tenanan, Saya setuju. ojo guyon no. Saya setuju, Bu. Mas Agus. Sudah. Soal dibuang gak eman-eman kok. Ora, Mas. Sunil. Yeah. So in particular cinematic universes, there are different ways that directors and cinematographers are colors. So in this one in particular, the dominant one is red, right? So I really like. Ditunggu di extend secepatnya udah coba. Jadi hemat. Iya.
Ya, nah aku beres yang ini dulu. Habis itu yang itu nextnya. Iya, nanti tak email kalau sudah selesai. Oke. Siap, Mas. Makasih. Yuk. Stop. Di sini. Ini, Pak. Oke. Ini letak. Kasih nah. Siap. Kitnya udah tak kasih tadi ya. Woi. Titipan nanya nih. Buka, Sun. Biar makin semangat. Jijik kali aku bacanya, no. Udah kamu apain saya nggak, Sun? Tumben aja aku lihat dia bucin gini, no. Gak tahu. Pernah lo aku lihat dia bucin selama temenan aku sama dia. Jangan sampai main-main, Su. Serius aku ini. Iya, sebentar dulu lah. Enggak aja gitu masalahnya, jangan nih kamu main-main itu temanku, Su. Kalau cuman mau galau-galau aja jangan aja samanya. Iya, oke. Sebentar. Nah, enggak, aku tahu kamu ini. Masalahnya aku lagi ada proyek lo sama dia. Enggak, stop dulu. Aku lagi ada deadline dulu, ini bentar dulu. Enggak, ini lebih penting, Su. Jangan aja bawa masalah-masalah ini sahabatku, Su. Aku lagi ada proyek, masa kamu tega ngancurin masalah selangkangan nih? Aku tahu banget kamu ini, Su. Serius, pokoknya jangan sampai kamu main-main, aku baru pulang rek. Iya. Belum juga jalan syuting ini pokoknya. Oke. Janji kamu? Janji, udah. Janji, jelema-jelema bodoh sih. Ya lah Mbak Anya. Monggo. Ini dia. Jamu kebiasaannya. Galian rapet. Kalau digali rapet nih. Nah buat masnya pas banget ini. Apa ini? Coba lihat jempolnya. Wah sayang gede lemah. Maksudnya kalau jadi orang gede tuh jangan lemah gitu. Monggo diunjuk. Monggo Mbak. Kasih ya. Ayo. Ini menu saya, racikan saya yang terbaru. Enggal Sedo namanya. Gimana? Pahit. Gak mungkin. Maaf ya, Mas. Lima tahun dari sekarang, kira-kira kamu di mana? 5 tahun dari sekarang. Kalau kamu gimana? Nah, aku yang nanya, kamu nanya balik. Gimana sih? Oke. 5 tahun dari sekarang, punya anak 2 sepasang cewek cowok. Lanjut S2 di UGM. Mau kisah makin besar, akhirnya aku udah bisa let it go dan bisa ya konsentrasi ke keluarga. Aku pikir kamu nggak kepikiran buat Ya keluarga. Apa? Terlalu cewek ambisius ya nggak kepikiran punya anak. Gitu. Kata orang-orang sih, keluarga sekolah pertama kita. Aku mau bangun keluarga yang bagus untuk anak-anakku. Aku mandi dulu ya. Sekeleng daku nih, mati bejang nih. Aku mau kamu jadi bapak anak-anakku. kamu hamil. Terakhir aku cek sih enggak ya. Kenapa? Emang ada larangan cewek ngelamar ke cowoknya dulu?
nih. Ya. Kamu baik. Seksnya enak. Nyambung. Menurut aku, kita bisa bangun keluarga yang seru. Nikahnya juga nggak usah sekarang, sayang. Itu that's not maksud aku tuh nggak itu. Aku ya bentarnya. Ya, aku belum selesai ngomong. Udah. Aku udah selesai sama kamu. Ya, please. Kita obrolin di dalam. Dengerin aku dulu. Ngomongin apa? Aku ngajak serius kamu nggak mau. Mending ngewe doang. Gitu. So fucking stupid, you know? Ya. Takut ya? What? Aku takut. Takut bikin kamu kecewa. Takut gagal aku. Gak bisa aku jadi suami, gak bisa. Aku takut gak bisa jadi laki-laki yang baik buat kamu. Tugas aku untuk bikin kamu berani, Daku. Besok meeting jam 8. I'll be fucking late. Kenapa di saat aku menemukan cinta yang pas, selalu tak disertai waktu yang tepat. Bersama Nadia, cintaku terlewat waktu. Dengan Anya, cintaku tak seiring waktu. Mungkin untuk sementara, sebaiknya aku hidup dalam sangkar ibu dan bapak. Sampai sang waktu kembali memberikan cintanya. Hari berganti. Teguh. Terkadang datang sedang. Mungkin kau yang berdosa, atau memang nasibmu beri. Perjalanan dan liku hidup ini. Pak, Ibu kemana? Aku iki. Ibu lagi cek darah, gula darah. Oke, kenapa dari temenin? Ibumu itu pengen sendiri, aku pengen dewe. Aku mau merasakan kesendirian. Ya wes, aku juga bisa kok seneng-seneng sendiri. Amra, aku mau nanya. Kepulanganmu kali ini bawa masalah apa? Masalah apa? Tidak ada. Oh, putus sama ini. Anya, kan Bapak tahu. Hah? Anya? Ya putus sama Anya itu. Tahu Ya dari tahu lah. Kenapa ya Pak? Perempuan yang deket sama aku pada minta nikah semua. Aku juga nggak tahu. Kenapa sih kamu nggak nikahi aja perempuan-perempuan yang senang sama kamu itu? Ibu lama banget loh Pak. Aku sudah bilang ibu itu lagi cek darah sama bu dokter. Ibu ganti dokter? Lah iya. Ibu,
Aduh, ini apa saya lagi? masak untuk Ibu. Repot-repot sekali, Bu Dokter. Semoga suka ya. Terima kasih, Bu Dokter. Mau masuk ke dalam dulu? Nggak apa-apa, Ibu. Saya lagi punya passion. Oh, ya. Ibu ingat, jangan banyak manis. Iya, Bu Dokter. Pak, Bu Dokter tuh ya ngambung banget loh sama Bu Retno. Oh ya? Padahal kan Bapak tahu sendiri Bu Retno tuh kan orangnya kakunya seperti apa. Ini tadi begitu dikenalin tuh bisa langsung lengket seperti HP sama casingnya gitu. Bu Dokter, itu ketemunya di mana? Pasar Babakan. Tadi nggak sengaja ketemu gitu. Nggak perlu lah pasar Babakan, yang penting ini enak banget ini. Yang bikin tuh Bu Dokter sendiri loh Pak. Ini nasi lemak. Makanannya Malaysia ini. Oh iya. Bu kesirep ya? Enak banget. Bu, kok yang dari tadi diomongin tuh Bu Dokter terus? Emang orang kayak gimana sih? Hits, jangan tanya-tanya ya, Bu Dokternya Ibu. Pak, besok Bu Dokter itu mau ajak Ibu ke pantai. Bapak ikut ya? Aku? Iya, kan kita udah lama Pak, nggak pernah lihat ombak. Aku nggak diajak. Ora. Ambil sendiri. Ini enaknya. Joko piye akhirnya Mbah Pono? Loh kan mau dibawa Lek Sarji ke puskesmas. Tapi pas perjalanan pulang, lah kok malah pingsan di sini. Jangan musake yo. Musake yo bunjuk kepiye ki mau kira. Sekarang nggak tahu kondisinya gimana. Alah, jangan musake tenan yo. Kenapa tuh, Lek? Kae lho, Lek Pono kae. Kandhane ngeyel tenan kok. Sengit aku. Ra gelem digawani rumah sakit. Pak. Untunge wae mau ning pasar. Ana Bu Dokter. Udah sampai. Kae lagi ditangani. Permisi. Ayo Pak, cepet Pak, cepet. Itu, cepet loh. Cepetan Pak. Bangun. Pak. Ayo. Yang udah sampai. Mas, tolong Mas. Hati-hati. Kasih Mas. Yuk, permisi. Daku, kamu antar mobilnya Bu Dokter ke rumah sakit Bakti Husada. Tapi kamu turunin Ibu dulu di rumah. Lah mobilnya di mana? Itu di parkiran sana. Terus nanti ini tas sama kunci mobilnya dititip aja. Rasa ketemu. Bu Dokter itu pasti sibuk. Iya, Bu. Jangan diganggu. Sus, Ya? permisi aku mau numpang tanya. Ruangannya Dokter Sarah di mana? Dokter Sarah yang dari Malaysia? Iya. Bapaknya lurus nanti belok kanan. Lurus belok kanan. Iya, betul. Oh iya, pasti. Sama-sama. Recording terus bersakit, masuk jam telepon. Permisi, Sus. Dokter Sarah di mana ya? Prosesnya dengan mungkin ya. Baik, Dok. Saat ini sedang Terima kasih. dibicarakan. Informasi yang saya dapat dari keluarga cuma ada adiknya yang bekerja sebagai TKW di Taiwan. Ya nggak apa-apa, kontak dia aja. Iya, baik, Dok. Dokter Sarah. Anak Ibu Astuti. Iya, betul. Ini titipannya ada tas sama kunci mobil. Terima kasih. Dokter dari Malaysia? Malaysia. Mbak Pono di mana ya? Tadi dia ada di sini. Sekarang dia sedang dimandikan. Maksudnya? Ikut saya.
Mbak Pono meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia lebih tenang kan? Iya. Keluarganya gimana? Dia tak ada keluarga. Tak ada isteri. Tak ada anak. Dia cuma punya adik, tapi adiknya kerja jauh. Jadi tak ada siapa-siapa dapat bantu dia. Ayo makan. Aku tahu kuliner enak di Rembang. Yuk. Monggo Bu Dokter, monggo Mas Daku. Oke Bu. Badhe nunjuk menapa Bu Dokter? Biasa Bu. Teh hangat, gulanya sedikit. Iya. Mas Daku, Sama. sekedap. Suruh, Bu. Terima kasih. Mas Toyo, kali. Wah, akrab banget. Ibu selalu ajak saya ke sini. Walah, kenapa nggak bilang tadi? Awak tak tanya pun. Di Malaysia tuh orang rumah sakit ya? Sampai kamu praktek di sini. Saya dan 5 lagi doktor dari International Women and Children Health Council sedang buat research di sini. InsyaAllah akan dibangunkan rumah sakit internasional di Rembang dan 2 lagi nyusul di Sumatera dan Lombok. Ibu banyak cerita pasal awak. Cerita apa? Iya, saya disuruh hati-hati. Hati-hati. Iya. Katanya awak buaya. Minum. Astagfirullahaladzim. Sini kamu. Kamu tuh ya, jangan macem-macem, jangan main-main sama ibu dokternya ibu. Ih, takut. Ini serius, Le. Ibu dokternya ibu itu wongnya apian, orang baik. Aku orang jahat gitu, ya. Ibu ya Allah. Iya, aku ngerti. Aku nggak deketin ibu dokter ibu juga ya. Jangan susun, oke? Bu, itu belum selesai. Kamu tuh... Aku tuh pulang emang pengen beresin buku ibu. Ya, udah. Ya Allah, Daku. Oh. Ini serius, Le. Iya, ibuku sayangku, jantung hatiku, ya. Iya maaf, ini agak terlambat. Saya kirim draftnya sekarang juga. Iya. Nah, Mas, sama satu lagi itu yang untuk yang adaptasi aku belum bisa ambil, Mas. Mungkin next time, Mas. Mau istirahat dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana mandunya? Udah coba? Alhamdulillah. Sudah ditunggu ibu itu di dapur. Saya masuk dalam dulu ya. Oke. Sila. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Dokter. Itu madu yang dari kamu itu Bapak cocok banget loh. Biasanya Bapak tuh nggak suka yang manis-manis. Pagi. Alhamdulillah kalau gitu. Pagi. Bu Dokter, kalau anak Ibu mulai ngegombal, ngerayu, ojo didengerin ya. Sana. Awak mau teh jahe? Boleh. Orang usah. Sana. Iya, Allah. Hush. Iya, Bu, yo. Oh. Pak. Hoi. Si ibu deket sama Sarah dari kapan? Kok lengket banget?
Ada yang mulai curiga dan cemburu nih. Karena ibunya merhatiin orang lain. Orang cuma nanya. Loh, gini loh ya, gini. Sejak dokter Sarah itu datang kemari, aku nggak tahu ya, dia gembira sekali. Seperti menemukan keluarga baru. Wah, aku ya sama ibumu seneng lah. Mendadak dapat anak perempuan. Ya kenapa khawatir banget aku deket sama dia? Khawatir banget dia aku deket sama Sarah. Ya jelas ibu kenal kamu kok. Ibumu nggak mau Sarah dilukai perasaannya sama kamu. Emang dia aku sering menyakiti perasaan perempuan, Pak? Gini loh ya. Kalau ibumu itu udah curiga, itu pasti dia ya sudah bisa melihat gelagat burukmu itu. Apa yang bikin Bapak mutusin buat nikahin Ibu? Gini loh. Sebenarnya Bapak tuh ingin melanjutkan hidup. Karena hidup itu bukan cuma lahir, sakit, mati, dikubur. Ini ada kehidupan setelah mati. Lah itu. Maksudnya gimana tuh, Pak? Bapak tuh, apa? Gak ngerti aku. Ini ya. Hidup itu seperti ini. Seperti mampir minum. Singkat. Makanya Bapak tuh nggak mau rugi. Ya kan? Jadi Bapak menikah. Supaya punya anak. Kenapa? Saya ingin kehidupan Bapak yang setelah kematian itu selamat. Itu nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Aduh. Kok ini aku masa nggak ngerti sih? Jadi begini ya. Kalau aku menikah, aku punya anak. Nanti kalau aku meninggal di akhirat nanti, siapa yang mendoakan Bapak? Ayo, siapa? Anak Bapak kan? Kamu anakku bukan? Iya. Anakku bukan? Iya. Gitu dong. Pak Pono meninggal. Dia tak ada keluarga. Dia tak ada isteri. Tak ada anak. Jadi tak ada siapa-siapa dapat bantu dia. Masuk. Pelan. Daku, tolong! Tolong angkat dia, Pak. Tolong angkat dia pakai sana, Pak. Angkat. Ibu mati tuh, Pak. Aduh, sakit tuh. Hasil scan semuanya okey, Bu. Nggak punya apa-apa kecederaan, cuma luaran aja. Jadi dia bisa pulang hari ini. Kali dia pura-pura aja kecelakaan. Dia itu penulis jadi bisa apa aja. Kenapa mau pura-pura Bu lihat kesian dia itu betul-betul kecelakaan itu. Ibu jangan risau. Pak, ini alhamdulillah hasil ronsennya Daku aman, bagus. Oh, aman. Kasih, udah nyelamatin aku. Banyakkan berehat. Di rumah dulu, jangan keluar. Kalau ke pantai boleh?
Ya boleh, tapi jangan besok. Rehat dulu. Gak apa-apa lah, Ibu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oh ya. 1, 2. Oke, Ibu sama Bapak. Senyum, Ibu. 3. Oke. Makasih ya. Kamu udah bikin ibu sama bapak senang. Saya yang merasa senang. Sebab dapat merasakan punya orang tua lagi. Mami dan Daddy meninggal sejak saya usia 10 tahun. Car accident. Dan sejak itu, nenek yang menjaga saya. Ketika bertemu sama ibu bapa itu kan, buat saya happy sekali. Rasanya seperti bersama orang tua saya. Takdir membawa saya dapatkan tugas ke sini. Dan takdir juga yang menemukan saya sama ibu, bapa, awak. Takdir. Oh, hujung minggu ni kan birthday nenek. Oh ya? Ya. Kebetulan saya tak ada shift, tak ada kerja. Jadi boleh balik KL sekejap. Oke. Mau ditemani? Baiklah. Rehat je. Takut. Hati-hati. Jujurnya, ini pertama kali saya naik motor. Serius? Ya, first time. Ya maaf aku jadi bikin kamu nggak nyaman ya. No lah, it's okay. I like it. Tapi takut sedikit. Saya masuk dulu? Ya. Okay. Let's sedai baju. Ya. Oh, ya. Saya dah baca novel awak. Novel yang mana? Kulihat Cinta di Matanya. Aduh, kenapa yang itu? Kenapa? Iya itu novel pesanan. Pesanan? Iya, aku nulisnya sesuai permintaan penerbit. Oh. Jadi cerita tu bukan cerita awak? Iya. Saya tengok dekat online shop ada 4 tajuk, 4 itu pesanan. Iya. Kenapa tak tulis cerita sendiri? Ya karena takut nggak laku. Seperti cerpenku sebelumnya, Sumur Tanpa Dasar. Yang dapat penghargaan tu kan? Saya cuba cari buku tu tapi... Tapi sudah dicabut sama penerbit karena nggak laku. Saya harap satu hari nanti awak bisa menulis cerita yang awak mahu. Yang jujur. Tak perlu fikir pasal laku atau tak. Biarkan kejujuran itu menemui jalannya sendiri. Saya masuk dulu? Ya. Terima kasih dah hantar saya pulang. Ya. Sar. Ini aku beneran nggak boleh nganterin kamu ke Kiel. Kenapa? Masih takut ya? Karena ibu bilang aku buaya. Taklah, tak macam tu. Terus? Cuma saya rasa macam semua ni berlaku terlalu cepat. Saya senang. Saya bersyukur dengan apa yang dah jadi. Tapi biarkan semua ini mengalir sesuai dengan alurnya. Sesuai takdirnya. Macam sekarang, kita ditakdirkan untuk ada dekat sini, bercakap,
Senyum-senyum. Semua ni tak ada kan? Tak perlu risau pasal masa depan. Baik, buruk, rezeki, jodoh. Semua tu Allah dah tentukan. Meskipun lelakinya buaya. Nik, esok insyaAllah Sarah akan sampai pukul 11 pagi dekat KL. Sarah balik seorang je ke? Seorang je lah, dengan siapa lagi? Tak ada ke orang yang suka Sarah kat sana tu? Ish, Nenek ni ke situ pula. Kamu tu Sarah, jangan sibuk sangat. Nanti lama-lama kamu lupa nak kahwin. Ya, Nik. Nenek tenang je, Ki. InsyaAllah, bila tiba masa ni nanti, Allah akan berikan jodoh yang terbaik untuk Sarah. Hidup itu seperti mampir minum. Makanya Bapak tuh nggak buruk. Kenapa? Saya ingin kehidupan Bapak yang setelah kematian itu selamat. Oh ni, Sarah ada siapkan hadiah untuk Nenek. Cantik tau. Nenek tak nak hadiah kamu. Nenek nak kamu bawa balik calon suami kamu, bawa balik ke rumah kita ni. Ya Allah, Nenek ni ada-ada je. Beh, biar aku. Okey. Beri. Diri. Halo, saya apa? Halo. Halo. Nama saya Bray. Oke. Kalau aku menikah, aku punya anak. Nanti kalau aku meninggal di akhirat nanti, siapa yang mendoakan Bapak? Ayo, siapa? Aku mau bicara sebentar. Ibu, Sebentar, nanti suatu sama aku. Suatu sama aku. Sini dulu, Bu. Apa? Aku mau melamar Sarah. Aku serius, Bu. Jangan main kamu. Serius, aku serius. Pas aku lihat ibu sama bapak pas sama Sarah, aku yakin, Bu. Aku yakin. Aku juga senang sama Sarah, Bu. Dia beda. Dia beda, Bu. Aku udah gak mau takut-takut lagi. Udah gak mau main-main lagi, Bu. Aku serius. Tenanan. Demi Allah, Bu.
Sebenarnya sejak awal Ibu juga maunya kamu sama Sarah. Ibu bersikap seolah-olah menolak kamu dekat dengan Sarah. Kan Ibu takut. Ibu takut sekali kalau kamu nyakitin perasaannya dia. Dia aku janji Bu nggak akan nyakitin Sarah, Ibu. Ibu percaya deh aku nggak akan nyakitin Sarah. Dia aku janji, Bu. Janji, Bu. Kamu janji sama diri kamu, jangan sama Ibu. Iya. Ibu restu ya? Iya. Gusti Allah, matur nuwun. Daku. Buka. Buka. Ikut aku aja, ikut aku. Kenapa tuh? Kamu lihat TV. Salah satu pesawat komersial terbaik di dunia hilang secara misterius dari radar. Pemirsa, breaking news Indo TV hari ini. Pesawat Mentari R727 tujuan Semarang Kuala Lumpur dinyatakan hilang kontak di sekitar Laut Jawa dekat dengan Selat Karimata pada pukul 7.45 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan. Kita doakan semoga pesawat Mentari R727 segera ditemukan. Cuaca pada saat itu dikatakan cukup baik. Terlihat dari CCTV bandara, pilot dan kopilot ini melaksanakan mereka memasuki pesawat. Mengering sudah bunga di pelukan, merpati putih berarak pulang, terbang menerjang badai. Takdir membawa saya dapatkan tugas ke sini. Dan takdir juga yang menemukan saya sama ibu, bapa, awak. Tinggi di awan, menghilang. Sar, ini aku beneran gak boleh nganterin kamu ke Kiel. Kenapa? Masih takut ya? Karena ibu bilang aku buaya. Tak lah, tak macam tu. Terus? Cuma saya rasa macam semua ni berlaku terlalu cepat. Saya senang, saya bersyukur dengan apa yang dah jadi. Tapi biarkan semua ini mengalir sesuai dengan alurnya. Selamat berpisah. Tak perlu risau pasal masa depan. Baik, buruk, rezeki, jodoh, semua tu Allah dah tentukan. Aku harus menunggu hari bahagia seperti dulu. Senang bisa ketemu kamu lagi. Tapi saya sedih lihat kondisimu. Maaf, dibikin Tante Wijang repot. Nei, nggak ada yang repot. Tante Wijang nggak ada di Rembang. Habis beli lukisan, sambil ketemu pengrajin di sini buat nambah koleksi kebun kasih. Kebun kasih? Tempat saya. Kayaknya kamu cocok healing di sana.
Selamat datang di Kebun Kasih. Banyak yang datang ke sini untuk healing. Seperti kamu. Ini Daria. Daria, how is Martin doing? Yeah, he's been doing a little bit better, but you know, he lost his family. But yesterday we talked finally to his younger brother. Oh, that's good to some hear. good news. Okay. Yeah. At least some progress. Yeah. Okay, we'll continue. Thank you. Martin banyak sekali kehilangan saudaranya di perang Ukraina. Banyak yang meninggal, berat buat dia. Friendly, Bu, tolong diantar Daku ke kamarnya, ya? Iya, Bu. Silakan istirahat dulu ya, Daku. Mari, Mas. Ya. Ini, Mas, kamarnya. Mari, silakan. Ini untuk baju gantinya. Nanti kalau Mas butuh apa-apa, telepon aja, Mas. Pencet angka 0. Saya permisi dulu ya, Mas, ya. Monggo, Mas. Daku. Gimana kamarnya? Nanti ada acara. Kamu datang ya? Sekarang santai-santai aja dulu. Ini adalah Bathara Kala, manusia dewata, anak dari Dewa Siwa, penguasa jagat raya. Kenapa dia wajahnya serem banget, Pak? Kucing-kucing, karena Bathara Kala adalah penguasa waktu. Tidak ada yang bisa melawanku kalau waktu sudah berbicara. Maka dari itu, aku berpesan kepada kalian, wahai manusia, berpesan kepadamu, agar tidak menyia-nyiakan waktu dan membuang-buang waktu dengan percuma. Karena Kala akan menelanmu sampai kamu tak berdaya. Habis bangun keluarga yang serem. Udah, aku mau melamar Sarah. Daku, tenang dulu. Mas, tenang dulu. Ada apa ini? Daku! Tidak boleh begitu! Daku. Sabar. Siapa? Kang Garjo, suami saya. Daku, tenang. Sabar ya, sabar.
Ya, lepaskan. Ya, dilepas. Marah, sedih, takut, kecewa. Dilepaskan semua. Dilepaskan ya, Naya. Supaya kamu lega, supaya hatimu sareh. Sabar ya. Irama napasmu tidak nyawiji dengan waktu. Atur napasmu, Daku. Coba duduk yang tegak, duduk yang baik. Duduk. Menyatulah dengan napasmu. Tarik napas. Aku menerima. Hembuskan. Aku melepaskan. Dengar ya. Saat kita dilahirkan, kita seirama dengan waktu. Seiring waktu berjalan, langkah berubah, irama juga berubah. Terpengaruh oleh keinginan. Dax, kamu tuh kan pemenang sayembara di KJ. Masa nulis buku pesanan terus lu? Gak masuk bro, gak malu apa? Terpengaruh oleh nafsu, terpengaruh oleh pikiran, pikiran memantikkan ego mengaburkan nurani. Gak bisa aku jadi suami, gak bisa. Aku takut gak bisa jadi laki yang baik buat kamu. Kita sering tidak menyadari bahwa langkah kita dan waktu tidak lagi seirama. Dan kita sering tidak sadari ada yang tersakiti. Tarik napas. Aku menerima. Hembuskan. Aku melepaskan. Ya, lepas ya, lepaskan. Bagus. Kamu tuh di mana tuh, Le? Api-api wae tuh. Saya, Bu. Bu. Maafin aku ya. Maafin aku. Selalu bikin ibu sama bapak kepikiran. Aku sering banget bikin ibu cemas. Maaf juga. Aku sering kekanak-kanakan. Aku belum dewasa. Makasih ya, Bu. Ibu juga minta maaf. Maafin Ibu. Aku sayang Ibu sama Bapak.
Barangkali hanya dengan kata maaf pada orang-orang yang pernah cedera akibat kebodohanku mempermainkan waktu, aku bisa memperoleh ampunan. Kok dimatiin? Kenapa? Atau aku harus pergi dulu biar kamu nyaman? Nggak usah. Bener. Bener. Ya udah, cobain. Gimana? Enak kan? Bentar, aku ambilin lagi menu spesial buat kamu. Sebentar ya. Halo Mas. Ya Kak, saya mau pesan Mas. Silahkan Kak. Nanti saya antar. Nggak usah, saya tunggu di sini aja ya. Itu nggak ya? Nat, makasih ya. Kamu udah pernah ada. Makasih juga kamu udah cinta sama aku. Dengan sangat baik. Dan kamu juga yang ngajarin aku tentang ketulusan. Maafin semua kesalahan aku ya. Maaf kalau aku gak bisa mencintai kamu sebaik kamu mencintai aku. Dan aku minta maaf kalau aku terlalu pengecut buat memperjuangkan kita. Aku doain kamu selalu dikelilingi dengan hal-hal baik. Kalau mau ngomongin kerjaan, ngomongin sekarang. Kalau nggak usah. Aku mau minta maaf. Lihat banget nggak sih minta maaf ya? Makasih ya kamu dulu udah bikin. Iya, ya udah nggak usah manja-manja. Aku maafin kok. Ya. Ya wes. Ya, makasih ya. Bye. Wait. Morgan. Are you serious? Anya, will you marry me? Yes, come here. Yeah. She said yes. Dan untuk mereka yang pernah terluka akan mendapatkan penggantinya. Makan. Misi, Kang, Tante. Aku jadi ganggu. Aku mau izin pamit. Maksudnya? Nih, nggak ada pamit-pamit. Aku udah terlalu banyak ngerepotin Tante Wijaya sama Kang Karyo. Enggak. Nih. Gak usah, Tante. Duduk dulu, ayo duduk. 1, kamu nggak ngerepotin. 2, saya itu ingin sekali kamu menghasilkan sebuah tulisan di sini, apapun itu. Ya? Justru itu, aku pengen balik emang pengen nulis. Brandy? Aku jadi ngerepotin lagi. Nih, semua yang di sini pasti akan menghasilkan sebuah karya Daku. Iya, Bu. Tolong siapin semua keperluan Daku ya. Oh, yang kemarin itu, Bu. Ye, siap.
Ibu, Mas, ini semuanya sudah saya siapkan. Monggo. makasih banyak ya. Iya, sama-sama Mas. Saya permisi dulu ya Mas. Iya. Cinta sejati mereka. Ya, cinta dan waktu kan belum tentu selalu selaras ya. Makanya saya butuh 4 kali nikah dulu sebelum ketemu kamu ya Kang. 4 kali. Iya. Dan itu pun tidak ada yang menjamin kalau aku ini cinta sejatinya Wijang. Siapa yang menjamin? Ya kan? Boleh jadi dia masih akan menikah untuk yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 atau bahkan 208. Kamu kuat, 208 Saya turut berduka cita Ya. atas musibah yang menimpa Sarah. Sudah takdirnya begitu kan. Tak pikir-pikir lucu ya. Aku sama Nadia 5 tahun bareng. Tapi pisah karena aku selalu nolak ketemu bapaknya. Terus aku lanjut sama Anya. Banyak sekali memori indah. Tapi kaget banget waktu dia ngajak nikah. Takut ya? Menikah itu penak, takut ya. Lalu aku bertemu satu perempuan. Dimana kami nggak pacaran. Bahkan hanya sekedar kenal. Tapi itu ketakutanku semua hilang. Justru aku bisa membayangkan bangun keluarga bersama dia. Sarah. Ya. Tapi cinta tidak pernah tepat waktu. Lucu dia, lucu. Emang begitu menurutmu? Iya. Menurut Yang Maha Pencipta emang kamu tahu? Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu.
Daku, Allah Maha mengetahui dan kita ini tidak tahu apa-apa. Percayalah, semuanya akan hadir tepat pada waktunya. Menurutnya, bukan menurutmu. Ternyata cinta dan waktu punya kesamaan. Sama-sama tidak bisa diduga akhirnya. Yang sudah kita perkirakan, bahkan diputuskan, bisa hancur berantakan. Tapi bukan berarti kita hanya pasrah menanti keajaiban. Kita bisa meraihnya. Entah kapan. Gimana, Tan? Menyentuh sekali. Tulisan kamu memikat dan mengikat. Sangat terasa ditulis dari hati. Bagus. Nanti launchingnya di sini ya. Oke. Oke. Dulu, saya menulis karena saya senang sekali menulis. Seiring berjalannya waktu, kesenangan itu justru berubah menjadi tekanan. Tekanan menjadi penulis yang seperti apa? Menjadi penulis pesanan penerbit? Atau justru pesanan yang memang datangnya dari suara hati sendiri? Pertarungan itulah yang membuat saya takut sekali untuk menulis sesuatu yang memang saya suka, yang memang saya mau. Tapi sekarang saya nggak mau takut lagi. Dan saya harap kalian semua yang ada di sini juga demikian. Matur nuwun sangat buat Bapak dan juga Ibu yang selalu mengerti Daku. Proud of you, brother! Terkenal temanku sekarang lo. Mantap sekali. Next. Ada aku nih sekalian. Aku yang bikin kamu terkenal. Selamat ya. Akhirnya terbit juga. Kabar gimana? Baik. Duduk. Kamu gimana? Baik, alhamdulillah. Ibu sama Bapak sehat kan? Sehat. Aku tuh sebetulnya berutang penjelasan sama kamu. Kamu udah ada utang apa-apa kok sama aku? Jujur ya, Mas. Sempat ada banyak andai di kepalaku. Nat? Andai Mas mau ketemu sama Papa, mungkin Papa nggak akan jodohin aku sama Reza. Andai aku lebih berani, mungkin aku bisa nolak keinginan Papa dan lebih memilih Mas. Andai ini, andai itu. Kayaknya kalau aku terusin nggak ada habisnya.
Tapi lucunya, semua andai itu hilang saat aku sadar satu hal. Kalau mencintai kamu bisa melukai orang tuaku, kelak aku pun bisa melukai kamu, Mas. Dan aku gak mau kita saling nyakitin. Makasih ya, Nat. Aku juga makasih. Kemarin fansnya banyak minta tanda tangan pas launching buku. Kamu yang foto. Tidak ada yang mau foto sama aku. Dan, elok tenan. Tak akoni ampuh awak mudak. Nulis buku pesanan, payu. Nulis novel personal, ya trending. Dukunnya siapa sih? Bukan dukun. Karya baik biasanya lahir dari hati yang tercabik-cabik. Sedap mirip kisahku tuh. Hatiku tercabik-cabik karena si dia. Tak bilangin ya, yang terpenting tuh konsistensi pikiran sesuai hatimu saat nulis. Jadi tidak ada yang salah, mau itu pesanan atau tidak ada masalah. Jangan sampai menggelincirkan logika pembaca. Betul, masuk langsung ke Sungguh hati. Makasih loh, Mas. Tapi emang bener sih, belakangan emang saya lebih sering ngikutin suara hati. Tapi kamu jangan keterusan mengikuti suara hatimu. Kenapa? Nanti kamu kembali kere. Ngomong suara hati nih, udah ada belum suara cewek yang bergetar di hati lu sekarang? Sekarang lagi asik sendiri. Khas pengarang. Mana aja bisa dia sendiri. Yang suka sendiri begini biasanya tahu-tahu bikin positif anak perawan orang. Yang bikin positif itu bukan suara hati, suara manuk. Permisi, kopi jahe? Kopi jahe. Kalau aku udah tak pripik nomor WA-nya, Dan. Mau berapa? Gecep. Su. Dah nggak usah sok jual mahal. Lumayan lo kalau dapat. Katanya hampir 90% pasangan suami istri gak menikah sama cinta sejati mereka. Parah ini. Asu, namanya puitik banget. Cocok buat penulis gombal kayak kamu. Loh, kok Hari? Siapa ini? Suaminya. Berarti belum cocok untuk kamu. Dibungkus kentit. Manual lagi. Percayalah, semuanya akan hadir tepat pada waktunya. Menurutnya, bukan menurut. Ya, waktu memang sepertinya belum mengizinkan aku bertemu dengan cintaku. Aku pun juga tidak memaksa. Seperti kata Kang Karjo, bahwa sumber segala masalah hidup Launching novelmu gimana? itu ketika nafas kita tidak seiring dengan waktu. Aku tidak mau diperbudak pada keinginanku. Kamu hati-hati ya. Terima kasih banyak ya. Ya. Kang. Ye. Matur nuwun sangat ya, Kang. Ya. Kamu ngomongnya kayak mau pergi selamanya aja. Mari. Ya. Hati-hati ya. Siap, Kang. Ya bahkan jika kelak sang waktu memberikan cintanya kepadaku, meski tak sesempurna cinta Nadia, atau tak secantik Anya, atau bahkan tak seagung Sarah, ya aku akan menjalaninya jalan perlahan. Seperlahan tanaman yang tumbuh di ladang kebun kasih milik Kang Karjo dan Tante Wijang.
bukan Nia. Sorry, Daku. Daku Ramal. Aku tahu kamu siapa. Loh, kamu baca novelku? Iya, aku baca, tapi nggak sengaja beli waktu itu. Hah? Waktu itu aku diajakin temanku ke kebun kasih. Karena aku belum pernah kesana kan. Cuma dia bilang katanya tempatnya keren lah, apalah. Ya udah aku main ke sana. Terus ternyata kamu lagi bikin acara juga di situ. Iya betul. Sempet dengerin sih dan kayaknya bagus, jadi aku beli. Ya udah deh, mumpung kamu di sini, aku sekalian minta tanda tangan kamu, boleh? Sekarang banget. Ya mau kapan lagi, kan kita nggak tahu bisa ketemu lagi apa nggak. Bener nggak? Kamu ke Jakarta juga? Iya. Sendirian? Iya. Loh, suami? Aku masih single. Yang waktu di kafe itu? Kamu? Oh, iya yang waktu itu. Hah? Ya aku sengaja ngasih nomor palsu. Aku agak gak nyaman kalau ada yang mintain. Berarti yang hari-hari itu nomor... Kakakku. Ya. Thank you. Tapi mungkin kalau waktu itu kamu yang nyamperin aku, mungkin ceritanya bisa beda. Kenapa gitu? Ya aku suka sama pemikiranmu. Jadi kayak pengen kenal dulu gitu loh, buat tahu isi kepala kamu kayak gimana. Dengan catatan kamu samperin aku ya. Tapi karena enggak, ya udah. Sorry. Bapak bilang, sekali kita mempermainkan waktu, maka dia akan melumat kita. Selumat-lumatnya. Hingga kita ingin sekali memutar waktu ke belakang dan